belajar semakin banyak hal yang Kita di tahu. luar dugaan kita, takjub gitu ketika Benar. belajar bahasa Arab, karena kan sebenarnya tanpa kita sadari bahasa Arab ini kan hal yang paling dekat dengan kita ya. Paling Kita dekat. sholat pakai bahasa Arab, Itu dia. ya kan? Kita Baca Quran pakai bahasa Arab. pakai bahasa Arab gitu kan. Tanpa kita sadari kita sangat dekat dengan bahasa Arab, apalagi kalau salah satu sahabat mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Iya. Kata Umar kan, maksudnya belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Bagaimana bisa kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah secara komprehensif, secara menyeluruh tanpa belajar bahasa Arab. Sebuah ungkapan mengatakan bahwa man arafa lughata qaumin fasallima min makrarihim. Barang siapa yang mengetahui bahasa suatu kaum, maka ia akan selamat dari keburukan kaum tersebut. Jadi kalau kita pintar bahasa dan bisa bahasa, itu kemanapun kita bisa. Dirunding Podcast, we will talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Dirundeng Podcast, We Learn, We Talk. Nah, pada kesempatan kali ini saya Mauliana Putri sebagai host akan berbincang dengan dua narasumber kita, merupakan mahasiswa dan juga alumni dari ranah pendidikan bahasa Arab. Nah, langsung saja ya kita perkenalkan dengan dua narasumber kita. Assalamualaikum Kak Mai, Kak Put. Waalaikumsalam. Oke, ini biar kita lebih santai gitu ya, kita kenalan dulu nih sama Kak Mai dari semester berapa dan juga Kak Put alumni angkatan berapa. Oke, Kak Mai dulu deh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisarah. Saya prodi Pendidikan Bahasa Arab Setaintiku di Rundeng Labuh, dan saya semester akhir. Semester akhir ya. Oh, udah mau. Insyaallah. Oh, insyaallah ya. Lulus. Insyaallah. Kalau Kak Put sendiri gimana? Saya alumni Leting 2013. 2013. Iya, pendidikan Oh, bahasa Arab jauh. kami angkatan kedua. Oh, Kedua. angkatan Jadi kedua. ada kakak-kakak yang letting pertama, kemudian kami letting kedua. Nama lengkap Putri Agus Sylvia. Kalau Kak Mai sendiri kesibukannya apa sekarang? Ya, kesibukannya ngajar. Ngajar. Di mana ngajarnya? Saya ngajar di SMP IT Darul Muta'alimin di daerahnya, di ma'hadnya. Kemudian juga belajar nulis, sering nulis. Nulis. Di mana nulisnya? Ada mungkin blog kayak gitu. Blog ada, sering nulisnya di Instagram, di berita juga. Oh. Sering karena ada MTQ, jadi suka nulis karya tulis gitu. Oh, gitu ya. Untuk publish juga ya. Oke. Kalau Kak Putri? Kalau saya kerja sekarang itu di SMP IT Teku Umar sebagai SMPT juga? Iya. Oh, di SMPT Teku Umar. Ini Oh. Teku Umar ya, baru kebetulan. Oh ya, sama ya. SMP IT. Oh iya. Ya, kalau Maisarah di SMP IT Darul Muta'alimin, mereka boarding ya, asrama. Oh. Kalau kami SMP IT Teku Umar tuh sekolahnya full day, jadi anak-anak nggak menginap, hanya sekolah dari pagi sampai sore. Sebagai tenaga pengajar atau tendik di situ. Kemudian juga sebagai program manajemen sekarang di Human Initiative. Ini apa namanya? Kalau tahu Human Initiative tuh kayak ACT ya, maksudnya kayak saya yang mengontrol perkembangan program ataupun berjalannya program yang ada di pondok di bawah naungan Human Initiative. Kalau sekarang di sini itu cuma ada satu pondok, yaitu Anissa yang ada di Senebu. Seperti itu. Oh iya. Jadi iya, saya tahu. ngontrol program, karena kan itu kan ada donaturnya ya. Jadi ada program-program yang harus dilaksanakan Iya. untuk anak-anak yatim, piatu, duafa, mualaf gitu kan. Nah, jadi kita yang kontrol perkembangan programnya. Oke. Kita satu tempat ya, Kak? Di Gampa sama-sama. Iya, sama-sama di Gampang. Berdekatan ya. Nah, Ya, oke. Tadi lupa, kami di Lorong Kiblat, Desa Senebu. kami depannya Iya, lorong di berhadapan. depan lorong kiblat, lorongnya berhadapan. Iya, Masih gitu. di tempat tinggal nggak perlu ya. Enggak. Oke, jadi sebelum kita berbincang lebih banyak ya tentang prodi bahasa Arab sendiri, Putri mau nanya nih, alasan dari Kak Mai dan Kak Put dari sekian banyak prodi di STAIN, kenapa harus bahasa Arab gitu? Karena saya
memang backgroundnya atau sukanya, hobinya itu bahasa, jadi saya memilih bahasa Arab this time ke Rundeng Labuh. Awalnya saya lebih aktif di bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi saya suka ikut debat bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris. Saya mencoba tantangan baru. Oh, ya, suka tantangan baru kita. Jadi seawal-awal memang agak sulit, tapi ketika saya menemukan keindahan dalam bahasa Arab, saya sangat bersyukur memilih prodi bahasa Arab tersebut. Jadi yang intinya karena sama-sama bahasa. Karena ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa man arafa lughata qaumin fasallima min makrarihim. Barang siapa yang mengetahui bahasa suatu kaum, maka ia akan selamat dari keburukan kaum tersebut. Jadi kalau kita pintar bahasa dan bisa bahasa, itu kemanapun kita bisa masuk lah. Jadi banyak motivasi-motivasi dari dosen kemarin. Jangan takut belajar bahasa. Jadi mau itu bahasa Jawa, mau bahasa Aceh, mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, yang intinya bahasa itu adalah komunikasi. Jadi ketika kita bisa komunikasi dengan baik, maka semuanya akan mudah. Iya, betul. Apalagi juga bahasa Arab itu penting juga ya kan, bahasa internasional gitu kan. Termasuk dalam bahasa PBB juga, dan kita selaku kampus Islam dan juga muslimin dan muslimat itu kan memang belajarnya dari Al-Quran. Iya, benar. Jadi ketika bisa bahasa Arab tuh, ataupun paham aja satu makna dalam Al-Quran, itu subhanallah ya Kak. Jadi beda ketika bahasa Inggris, mungkin kita tidak menemukan ketika kita dalam sholat untuk komunikasi saja, tapi banyak manfaatnya dalam hal-hal lain, dalam hal keagamaan terutama. Iya. Kalau Kak Putri sendiri, kenapa bahasa Arab? Kalau saya mungkin nggak sama ya seperti Maisaro. Kalau Maisaro itu memang dia tahu apa yang dia suka, dia coba tantangan baru. Kalau saya mungkin pilihan anak-anak pada umumnya ya, di usia 17 tahun saat itu gampang mau kemana, galau gitu kan, belum tahu tentu arah tujuan mau kemana. Jadi lebih tepatnya itu karena termotivasi. Jadi kami punya seorang guru di MAN, dulu saya alumni MAN yang alumni Mesir. Jadi beliau fasih berbahasa Arab, termotivasi dari beliau gitu. Pengen kayak beliau, jadi bisa berbahasa Arab dengan fasih, bisa ke Mesir dan bisa berkomunikasi lah dalam bahasa asing gitu kan. Nah, jadi cuman itu kayaknya motivasinya saat itu mengambil jurusan bahasa Arab. Jadi tertarik gitu dengan bahasa Arab. Karena kita tahu kan, bahasa itu, kalau dengan bahasa itu adalah alat untuk kita bisa pergi kemana aja gitu kan. Mau itu bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi ya kita tinggal pilih mau bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu kan. Oke. Jadi selama menjadi mahasiswa dan alumni gitu kan, kira-kira dulu ada nggak kendala yang selama jadi mahasiswa gitu ya, ketika di bahasa Arab gitu? Kendalanya apa, kesusahannya gitu? Ada nggak? Oke, Kak Aman. Jadi kalau bagi saya kendala itu setiap kita ingin memulai sesuatu atau kita belajar berkecimpung dalam hal baru, tentu ada kendala. Jadi saya teringat sekali dulu saya itu bahasa Arabnya pas-pasan. Maksudnya bukan sekarang berarti lebih juga, maksudnya sekarang sudah pelajari gitu ya. Jadi dulu waktu awal-awal tuh saya hanya bisa paham ketika belajar kitab-kitab saja gitu. Tapi ketika menulis atau berucap atau mendengarkan, karena kebetulan saya juga alumni Ma'had, jadi tidak jauh seperti dengan bahasa Arab. Kemudian ketika saya awal kuliah itu saya shock, terkejut gitu. Ternyata bahasa Arab itu harus paham dengan 4 maharah. Ada yang namanya maharah kalam, itu berbicara, maharah istima, mendengar, atau dalam bahasa Inggris itu listening. Terus ada maharah kitabah, itu menulis, dan satu lagi maharah qiraah, membaca. Jadi dalam bahasa Arab itu harus 4 maharah tersebut kita paham dan kita bisa gitu. Walaupun saya jujur waktu awal itu saya nggak semua menguasai, bahkan menulis saja saya terkendala karena tulisannya subhanallah. Kalau saya lihat sekarang saya menangis. Tapi sekarang udah ini ya tulisan. Walaupun tidak sebagus kaligrafi, tapi saya minimal saya bisa baca. Kalau dulu, masya Allah, bisa baca nggak bisa nulis, bisa nulis nggak bisa baca. Terus waktu mendengar itu susah, sangat susah ya ketika listening, ketika kita mendengarkan orang lain bicara itu seperti asing. Ini bahasa apa ya? Jadi kendala-kendala tersebut, kemudian juga
dapat motivasi selalu dari dosen-dosen yang seperti orang tua kami sendirilah. Jadi kami setiap hari harus mengulang apa yang kami belajar, itu yang kami tulis lagi. Misalnya kami harus menulis Assalamualaikum aja, saya dulu takut menulis atau takut salah. Tapi ketika setiap hari kamu harus ada yang menulis, ada yang ditulis pakai tulis tangan, kemudian baca, kemudian juga setiap hari sambil ngapain gitu, praktek gitu ya, dengar orang orang Arab langsung ya. Benar. Jadi lama-lama ya tidak seberat awal lah. Ya, betul. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang namanya practice makes perfect. Jadi kalau kita udah selalu praktek maka itu akan sempurna sendiri nanti insyaallah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab al-lughah mumarasah. Bahasa itu kebiasaan. Iya. Jadi kalau kita sering mendengar, sering melihat, sering membaca, sering menulis, jadi itu salah satu hal-hal yang mendukung lah. Iya, benar. Sesulit apapun itu. Jadi bahasa itu nggak seperti yang pemirsa bayangkan atau masyarakat dulu bayangkan. Nggak seseram itu ya? Iya, tidak seram. Jadi ketika membayangkan bahasa Arab, orang akan langsung mengambil prinsip, ada kawaidnya, ada nahunya, ada sarafnya. Bahkan dia bilang, kalau kami itu rontok kepala kami, rontok rambut kami, terus. Padahal itu nggak seseram yang orang bayangkan. Yang intinya mau belajar. Kalau Kak Putri sendiri udah jadi alumni ya kan? Gimana dulu suka duka jadi mahasiswa prodi PBA? Kalau suka dukanya, kalau suka mungkin itu sama ya kayak jurusan lain, karena kita seru gitu ya belajar ilmu baru gitu kan, dapat tahu hal-hal baru gitu kan, apalagi di bahasa Arab itu banyak yang dipelajari kan, baik itu dari kesusastraannya, terus dari kebahasaannya juga. Kita juga belajar di situ kawaid ya. Kalau grammarnya bahasa Inggris, grammarnya, gramatika bahasa, kawaid nahwiyah maupun itu morfologi, kawaid sarfiyah, dan belajar di bahasa Arab itu belajar fonologi juga, belajar ilmu suara. Iya betul, belajar ilmu suara kan. Bahasa Inggris bahasa juga. Inggris Jadi bahasa Arab juga ada fonologi, ilmu suara. Jadi selain kita belajar juga karena pendidikan bahasa Arab, belajar juga tentang proses belajar mengajar, kemudian aspek-aspek dalam pendidikan kan, terus belajar metode dan media pembelajaran dan segala macam, karena kita lebih ke pendidikan bahasa Arab ya gitu. Nah kalau sukanya mungkin itu. Terus kalau dukanya mungkin agak sedikit sulit bagi kita mahasiswa yang berasal dari sekolah umum. Nah karena kan buta sekali dengan bahasa Arab, nggak ketemu, misalnya nggak tahu sama sekali bahasa Arab itu. Kemudian kalau misalnya orang-orang yang punya basic, mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya itu punya basic sedikit di MTS maupun di Aliyah itu mahal gitu ya? Ada belajar bahasa itu mungkin sedikit membantu ketika kuliah gitu kan. Nah tapi lagi-lagi seperti Maisara bilang, kita harus punya effort lebih, yaitu mau nggak mau kita itu harus belajar lebih giat sendiri. Karena seberapa sih yang kita dapat di ruang kuliah gitu kan. Bisa dibilang kayak kalau mahasiswa itu nggak sama cara belajarnya dengan anak SD, SMP ataupun SMA. Kalau SD, SMP, SMA sistem belajarnya itu disuap oleh guru, datang sekolah, dengar guru menjelaskan, kayak gitu kan. Itu kan seperti disuap ya ilmunya. Nah, tapi kalau mahasiswa itu cuman 25% yang kita dapatkan di ruang. Sedangkan selebihnya itu kita harus mencari sendiri gitu kan? Di luar itu ya kan, dengan mengasah keterampilan bahasa kita di luar, cari lingkungan bahasa, karena memang seperti yang dibilang bahasa itu alat. Kalau kita nggak gunakan maka kita nggak akan bisa gitu. Betul. Dan bahasa itu memang harus punya namanya, kalau bahasa Arab itu bi'ah itu lingkungan. Bi'ah lughah al-arabiyah, lingkungan berbahasa. Kalau kita nggak punya lingkungan berbahasa maka tidak akan tercipta maharah kalam kita, kemampuan berbicara kita yang fasih. Karena kan kita nggak pernah ngomong ya, kalau nggak ada teman-teman kita yang sefrekuensi, kita bentuk komunitas yang memang di situ kita gunakan bahasanya setiap hari, ya udah kayak gitu. Itu kita akan kaku kalau ngomong bahasa Arab kayak gitu. Sama kan kayak bahasa Inggris kan. Karena betul-betul sangat sulit ya kalau misalkan kita nggak ada kawan untuk bicara, apalagi kita tahu esensi bahasa pasti berbicara. Kalau cuma nulis, kadang-kadang kalau nulis aja nggak kita praktek juga nggak bakalan bisa, nggak sempurna gitu kan. Kemahiran bahasa. Iya benar.
Kayak belajar nahu saraf juga seperti itu. Ada orang yang menurut dia nahu itu lebih susah atau saraf itu lebih susah ya, kayak gitu kan. Nah, kalau nahu itu kan dia cuman belajar, bukan cuman juga sih, misalnya dia belajar akhir kan, belajar baris akhir. Kalau misalnya saraf dia lebih ke bentuk katanya, perubahan bentuk kata gitu. Kalau kita nggak mau mengkaji sendiri, kemudian setelah kita dapat di ruang belajar, ruang kelas, itu ruang kuliah itu tentang apa yang dijelaskan sama dosennya, setelah itu kita nggak belajar lagi, nggak mencari lagi, belajar lebih banyak, ya udah gitu. Kita nggak akan berkembang. Kita nggak akan berkembang dan nggak akan punya ilmu lebih kayak gitu. Jadi di PBA itu MK-nya apa aja, Kak? MK, mata kuliahnya. Kalau misalnya mata kuliahnya itu ada seperti yang saya sebutkan tadi, Qawaid Nahwiyah, itu yang khusus jurusan ya. Kalau misalnya semester 1, semester 2 kita masih mata kuliah umum ya, gitu kan. Mulai dari semester 3 ke atas itu udah mulai jurusan. Nah, itu ada Qawaid Nahwiyah atau gramatika bahasa. Terus itu ada 3 semester. Jadi ada Nahu 1, Nahu 2, Nahu 3 gitu kan. Jadi saking kompleksnya yang harus dipelajari sampai 3 semester gitu. Setahun setengah ya. Iya, saraf juga seperti itu. Bahkan mungkin 3 semester itu nggak cukup gitu kan. Saraf juga seperti itu. Qawaid sarfiyah itu morfologi itu ada 3 semester juga. Kemudian kita belajar ilmu saut atau fonologi. Tentang ilmu suara kan. Kemudian nanti juga ada mata kuliah yang lumayan seru ya, kayak khat itu nulis kaligrafi. Nah, itu juga diajar di bahasa Arab. Kemudian sosiolinguistik itu filologi. Nah, filologi itu lebih ke mengkaji bahasa dari segi sosial ekonominya. Misalnya kehidupan bahasa, kenapa bahasa Arab bisa muncul, kehidupan saat itu seperti apa dan segala macamnya. Itu sosiolinguistik. Kayak sejarah-sejarah gitu ya. Ada juga ilmu lughah itu psikolinguistik, belajar bahasa dari segi psikologi. Nah, itu. Jadi lumayan banyak sih. Nanti ada tahlil akhta. Jadi tahlil akhta, tahlil taqabuli. Jadi bagaimana melihat kenapa bahasa itu kan kalau bahasa Arab bahasa asing. Nah, kenapa susah diserap? Kayak gitu. Kesalahannya letak kesalahannya itu di mana? Cari tahu gitu ya. Iya, nanti jadi ada penelitiannya. Pernah dengar juga kayak pernah dengar ya, salah satu MK yang susah itu imlak. Benar ya? Iya, ada juga MK imlak. Jadi imlak tuh gimana ya? Itu dasar. Imlak itu dikte kan. Dikte. Berarti dosen dikte Imlak, kita nulis gitu. Iya, imlak tuh erat kaitannya dengan menulis. Jadi kan nanti misalnya apa yang didiktekan bisa nggak kita tulis? Seperti maharah kitabah. Jadi itu masuk ke maharah kitabah. Setelah maharah kitabah udah paham cara nulis gimana, jadi kita ketika ada dosen bicara kita tuh tinggal mendikte lah. Berarti kita dalam bahasa Indonesia. Kemudian MK tadi Kak ya, kalau dalam bahasa Arab kan karena kita pendidikan itu pasti ada MK tambahan yang memang kita diajarkan untuk bagaimana mengajar. Jadi ada MK media tentang pembelajaran, media pembelajaran tentang kurikulum, turuk, ada wasail ya. Terus ada juga tentang langsung praktek micro teaching ada. Itu udah pakai bahasa Arab juga. Jadi dari MK tadi itu menurut Kak Mai sama Kak Put, bahasa Arab susah nggak kira-kira? Kalau saya lumayan susah. Gimana susahnya tuh? Bahasa Arab itu kan kompleks ya. Satu kata aja di saraf tadi, satu kata aja kita bisa pecah kata itu menjadi 10 kata baru. Menjadi 10 arti baru. Gitu. Itu dari satu kata loh gitu kan. Nah, jadi memang seperti dibilang harus dipelajari dasar-dasarnya itu gitu. Dan dia akan berkembang luas gitu. Kemudian ada juga ungkapan bahwa bahasa Arab itu lebih susah, tingkat kesusahannya itu lebih tinggi daripada bahasa Inggris. Karena kalau mungkin keseharian kita lihat anak bahasa Arab itu bisa berbahasa Inggris. Iya, itu dia. Iya kan? Guru kalau dia belajar bahasa Inggris, dia cepat bisa. Iya, benar. Tapi anak bahasa Inggris belum tentu bisa belajar bahasa Arab. Betul. Kayak kita tahu juga di bahasa Inggris 1 book, 2 books, 3 books. Kalau bahasa Arab kitabani ya. Kutub. Iya, beda kan? Itu beda lagi strukturnya. Gitu. Iya. Kalau bahasa Inggris tambah SS aja. SS aja. Dulu saya waktu memikirkan bahasa Inggris sulit, tapi waktu bicara karena saya suka, jadi
mudah. Tapi ketika saya belajar bahasa Arab itu memang tertantang, subhanallah. Jadi waktu belajar bahasa Inggris, saya tinggal jumpain guru atau siapa, saya ini gimana, langsung ngomong tanpa harus ada kaidah nulisnya seperti ini, bacanya seperti ini. Karena bahasa. Jadi kalau kita mau tulis cara bacanya terima tulis di atasnya. Yang intinya cara hurufnya sama. A, B sampai Z sama. Kalau bahasa Arab beda. Ucapannya beda juga. Ini loh. Kita salah dengar aja dari orang ini buat apa ada. Iya, benar-benar. Main sama A aja bisa betul. Ya kan? Main A, Bo, Double sama bo. Iya, benar-benar. Makhrajnya dekat-dekat ya. Iya. Ro, ri harus kita bedakan. Jadi sekian banyak kesusahan gitu kan di bahasa Arab. Kita tahu juga bahasa Arab tuh nggak sembarang orang juga mampu ya kan. Pernah nggak mikir salah jurusan nih? Mau pindah aja? Nah, Kak Wei pernah nggak? Enggak. Sekali enggak. Wah hebat nih, Mumtazah. Kalau Putri kayak udah pindah. Jadi semakin udah naik semester semakin saya ini saya di bahasa Arab ternyata memang Allah tuh tahu yang terbaik. Jadi ketika saya semester 3 saya takut ikut bahasa Arab. Saya merasa nggak ada nih, kayak nggak ada background. Tapi nggak niat pindah, niat belajar. Jadi ketika semester 3 itu kami ada perlombaan. Saya tuh nggak milih bahasa Arab karena saya takut dengan kemampuan saya yang biasa aja. Saya pikir saya nih yang udah ngomong nggak bisa nulis biasa aja. Ya udah saya pilihnya bahasa Inggris. Jadi semua itu kok ada bahasa Arab pilih bahasa Inggris. Saya mau bilang bukan saya nggak mau pilih bahasa Arab. Seandainya saya bisa lancar ketika itu masih semester 3 bahasa Arab, saya akan pilih bahasa Arab. Tapi karena saya lebih cepat memahami masa itu ketika itu bahasa Inggris, jadi saya pilih bahasa Inggris. Dan ketika itu ternyata benar yang seperti dibilang sama Kak Putri tadi. Kalau kita udah belajar bahasa Arab, bahasa Inggris itu nggak sesulit bahasa Inggris ya. Nggak sesulit bahasa Arab. Jadi gitulah. Nggak ada sedikit pun memikirkan semakin ke atas, semakin naik semester, semakin saya belajar saya harus bisa lah, harus ada target dalam bahasa Arab. Kalau Kak Putri gimana Kak? Kalau saya dulu itu pernah merasakan bukan salah jurusan kan, pindah jurusan, pengen pindah, justru bukan pindah jurusan tuh bukan karena merasa sulit di bahasa Arab, bukan. Waktu itu saya tuh kepengen aja coba hal baru kayak gitu. Karena kan kemarin tuh mainnya sama anak-anak komunikasi, juga punya teman di komunikasi, jadi kayak komunikasi ini kayaknya seru ya buat berita, foto gitu-gitu kan. Nah kayak pengen gitu pindah ke jurusan komunikasi, tapi bukan karena merasa sulit di bahasa Arab gitu. Karena kan kalau misalnya kita merasa salah jurusan itu karena kemampuan resilience kita yang rendah gitu. Kemampuan resilience kita itu sedikit kurang kan. Nah karena kalau kita punya kemampuan resilience yang tinggi, kita akan bisa menghadapi apapun kesulitannya gitu. Karena kita udah jalani itu, ya udah mungkin memang nggak semuanya harus mudah ya kan, pasti kita harus lewati juga masa susahnya. Kalau mudah selalu ya gampang kali ya kan, nggak ada tantangannya kayak Kak Mai bilang tadi gitu. Tapi ketika saya menjalani tantangan di bahasa Arab, dan saya menemukan bahwa bagi saya setelah pada bahasa Arab, kayaknya paling keren tuh jurusan bahasa Arab. Karena orang tuh ketika mendengar bahasa Arab dengan mindsetnya, padahal saya ingin mengatakan tidak seseram yang kalian bayangkan. Ketika menemukan ini bahasa Arab, ada di spine, dan juga kita bisa seperti orang-orang yang pada umumnya misalnya nggak ada beda lah sama anak UIN atau sama itu. Jadi kita kita ini ada bahasa Arab loh, nggak seram atau nggak sesulit atau nggak yang dipikirkan gitu. Sampai orang tuh nggak mau ke bahasa Arab. Padahal bahasa Arab subhanallah, coba deh pahami bahasa Arab satu kata aja terus dapat di Quran. Misalnya seperti qala itu kan betul, pengalaman dapat di Quran. Ketika itu saya baca arti ya. Jadi ketika kita ingin menghafal aja misalnya surah An-Nas apa surah apa, jadi kita paham artinya, langsung kita tuh maksudnya ke hati itu. Iya, dan semakin kita belajar semakin banyak hal yang di luar dugaan kita, takjub gitu ketika belajar bahasa Arab. Karena kan sebenarnya tanpa kita sadari bahasa Arab ini kan hal yang paling dekat dengan kita ya. Kita sholat pakai bahasa Arab. Itu dia. Ya kan? Kita baca Quran pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, gitu kan? Tanpa kita sadari kita sangat dekat dengan bahasa Arab, apalagi
kalau salah satu sahabat mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Kata Umar kan, maksudnya belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Bagaimana bisa kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah secara komprehensif, secara menyeluruh tanpa belajar bahasa Arab, tanpa bisa bahasa Arab. Iya kan? Iya, benar itu. Nah, kalau Kak Mai sendiri kan sebagai mahasiswa pernah nggak ikut event yang berkenaan sama bahasa Arab? Apa gitu? Pernah? Alhamdulillah saya orang walaupun bagi saya bahasa Arab itu sulit, tapi saya mau coba. Jadi saya tuh adalah ikut-ikut, walaupun ya maksudnya mungkin ada yang lebih dari saya karena mungkin saya mau ketika itu. Jadi ikut seleksi, alhamdulillah pernah. Jadi apa ketika tuh? itu Event apa tuh yang pernah Kak ikut? Saya pernah ikut lomba debat bahasa Arab. Debat bahasa Arab. Program apa? Maksudnya dari siapa yang selenggara? PKM Sumatera, jadi Sumatera. Sumatera. Jadi ketika itu di semester 3 saya tuh tertantang. Ketika saya dibilang, kamu ada bahasa Arab, tapi kenapa ikut bahasa Inggris? Jadi saya ikut pionir itu 2019 di Malang. Ketika itu saya ikut bahasa Inggris. Satu sisi saya bangga saya bisa bahasa Inggris, tapi saya satu sisi kok saya nggak mau ya coba bahasa Arab gitu. Itu kan jurusan saya. Jadi ketika itu dengan modal tekad dan doa. Padahal saya itu kalau dibilang masih banyak orang yang lebih bisa dari saya. Ketika seleksi ke Padang itu tahun 2021 berapa waktu itu? 2020 2021 ya. Jadi ketika itu 2020 udah persiapan. Jadi ketika itu saya mau bilang ini ada 2 lomba, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi kamu mau debat bahasa Arab apa debat bahasa Inggris? Saya bilang kalau saya debat bahasa Inggris saya insya Allah ada pengalaman. Jadi waktu SMA pun saya nggak tahu, mungkin karena suka ngomong, suka itu, jadi debat bahasa Inggris lah waktu. Jadi ketika debat bahasa Inggris, dibilang saya dulu udah pernah belajar 25 motion itu hampir pusing, bukan hampir pusing, memang pusing. Tapi saya pelajari, tapi tidak sesulit yang saya bayangkan seperti itu. Dan saya bisa bersaing ketika bahasa Inggris di pionir itu Malang. 15 besar dari 53 PTQ di ketika itu. 15 besar. Ya, jadi ketika di bahasa Arab saya tertantang, kok saya nggak mau coba bahasa Arab, masa saya ambil lagi bahasa Inggris. Jadi ketika itu seperti ada bertanggung jawab ya, saya nak bahasa Arab. Saya nak bahasa Arab, saya harus bisa mewakili prodi bahasa Arab untuk debat. Jadi ketika itu memang teman saya dari PAI, tapi karena saya juga bahasa Arab, jadi kan ada yang wakilah salah satu dari bahasa Arab. Mungkin dari orang-orang luar ada juga yang biasa debat, yang backgroundnya waktu SMA atau kan ma'had, kan dia bisa. Jadi ketika anak bahasa Arab, saya itu awal belajar, saya bagaimana cara ngomong ternyata saya. Jadi setiap hari saya itu dengar orang debat, gimana cara debat. Sampai saya nulis pun pakai bahasa Arab ketika itu. Saya teringat, alhamdulillah dosen-dosen saya subhanallah luar biasa. Sangat mendukung, mengajar, bahkan bantuin cari konsul selalu gitu ya, selalu ke kampus dengan semangatnya. Saya ya Allah, saya bisa nggak ya ngomong gitu bahasa Arab. Sampai pada akhirnya dulu saya masih terbata-bata. Saya awalnya bahasa Inggris juga seperti itu karena udah lama nggak belajar, jadi kan waktu belajar masih gagap-gagap lah. Bahasa Arab gitu juga. Ketika bahasa Arab saya itu modal ketika tampil tuh saya harus tenang. Jadi ketika tenang saya tuh nggak buru-buru belibet. Jadi kami belajar. Saya waktu ngomong, saya teringat waktu saya belajar dengan teman saya yang jadi partner saya itu, saya ngomongnya tuh masih diketawain, selalu diketawain. Karena saya cepat-cepat kan, apalagi ya, ke dalam otak kita tuh udah banyak yang mau kita ngomong, tapi cara mengungkapkan sulit. Jadi saya hafal mufradat, saya hafal apa yang menjadi topik tersebut, sehingga saya insya Allah alhamdulillah kemarin waktu tampil saya sendiri kok bisa ya saya ngomong. Jadi ketika kita memang belajar sungguh-sungguh berdoa, ya Allah janganlah saya malu, saya dan dosen-dosen saya malu kampus seperti itu. Jadi kemarin ya kami sudah tampil bahkan dengan kampus-kampus
ternama di Sumatera ya. Iya. Dan bedanya bahasa Inggris, ketika saya debat bahasa Inggris itu di ruangan, jadi nggak banyak yang nonton. Iya. Bayangkan ketika dalam bahasa Arab itu dalam aula besar Grogi. dengan semua dosen-dosen Iya. dari mereka luar-luar. Saya di situ melihat bagikan dunia Arab kan. Udah pertama kali ya kan. Jadi debat bahasa Arab kan mereka syekh-syekh lah yang mendampinginya. Iya, Syekh-syekh. benar-benar. Orang bahasa Arab semua. Iya. Orang bahasa Arab semua, ada yang dari Maroko, ada yang dari itu Mesir. bukan orang Indonesia yang kuliah ke sana, tapi memang asli sana. Emang bahkan. sana, ya. Jurinya bahkan dari sana. Jadi ketika saya ngomong, ya Allah jangan sampai saya ngomong mereka nggak paham. Iya, betul. Jadi ketika itu ya, saya belajar, saya ngomong, saya pelan-pelan. Intinya, alhamdulillah, walaupun kami belum sampai ke final, minimal kami sudah berusaha memberikan yang terbaik. Proses ya. Proses. Dan Gitu. bagi alumni sendiri nih Kak, alumni PBA, kan kita tahu kita punya cita-cita kan. Kira-kira untuk alumni yang jurusan PBA itu banyak nggak yang sesuai sama jurusan ketika kuliah itu? Sesuai sama jurusan banyak mungkin ya. Kalau saya lihat dari angkatan saya lumayan banyak yang bekerja sesuai dengan jurusan, tapi juga banyak yang mereka itu kayak apa ya, putar arah gitu ya. Putar arah. Kerja dengan jurusan yang bukan jurusannya gitu. Karena kalau kita pikir itu tergantung skill kita yang kita kembangkan, tergantung usaha kita saat kuliah gitu. Karena kalau kita saat kuliah itu mampu dan mau berusaha lebih giat gitu, nanti kita pasti kan menjadi lulusan yang berkompetensi dan berkualitas gitu, dan kita nggak akan susah cari kerja gitu. Nah, pasti langsung dilirik sama lembaga-lembaga yang sesuai dengan jurusan kita gitu kan. Iya, betul. Manjada wajada gitu ya kan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat sebenarnya kan. Ada satu lagi. Nah, kita juga tahu kan era sekarang ini kan era 5.0 gitu kan. Kira-kira susah nggak itu untuk dapat prospek kerja dari jurusan bahasa Arab gitu Kak? Kalau prospek kerja mungkin untuk mahasiswa ya seluruhnya, baik itu yang masih baru ataupun yang udah lanjut lumayan mau selesai, nggak semua hal itu money oriented ya. Maksudnya wajar kita kuliah mikirin prospek kerja apa nih ke depan gitu kan. Apalagi di era sekarang yang dunia kerjanya itu bersaing ketat gitu kan. Tapi nggak semua hal harus kita kaitkan dengan uang, nggak semua hal harus kita kaitkan dengan gimana kita kerja nanti. Fokus saja dengan upgrade skill, tingkatkan kemampuan berbahasa kita, kemudian kita meningkatkan skill-skill yang lain kayak gitu. Pasti nanti kita pas lulus dapat kerja, mungkin enggak gitu. Apalagi sekarang mungkin ini sebuah apresiasi juga bahwa kita sekarang kan kurikulum kampus merdeka ya. Nah, kurikulum kampus merdeka itu memberikan 3 semester untuk mahasiswanya supaya dia bisa belajar yang bukan jurusannya, gitu, yang bukan berhubungan dengan jurusannya. Jadi ke depan harusnya dengan kurikulum kampus merdeka ini mahasiswa-mahasiswa itu lebih inovatif, lebih bisa mengembangkan skill-skill yang dia punya, lebih bisa belajar. Apalagi kan kita nggak satu aja gitu. Iya benar. Kita hidup di era media yang terbentang luas loh. Iya benar. Gitu. Media belajar terbentang luas. Kita nggak harus berpaku dengan buku yang ada di kampus. Kita bisa ikut, kalau bahasa Arab tuh daurah ya. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya namalah course, gitu kan. Kita bisa ikut online course. Kalau kita merasa sibuk kayak gitu kan, masih kuliah, kuliah kita itu banyak menyita waktu kita, ya udah ikut online aja, nggak harus offline. Gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita bisa ikut kayak exchange gitu kan, datang ke kampus lain, apalagi pertukaran mahasiswa kayak gitu kan. Nah, itu bisa meningkatkan skill, kemampuan berbahasa kita gitu. Jadi kita terus mengupgrade skill kita. Kemudian kalau misalnya di sini mungkin Labu nggak ada kali ya pusat bahasa, maksudnya kayak bahasa Arab, kayak komunitas ataupun tempat kursus bahasa Arab ada sih beberapa gitu Kak. Iya, paling itu kan kebanyakannya untuk SD SMP. Iya, SD SMP SMA untuk pelajar gitu kan. Kalau khusus
komunitas ataupun tempat kursus yang dia fokus ke bahasanya, itu kalau saya belum menemukan kalau di Mabu. Tapi di Banda itu ada, di Banda kita punya itu namanya Darul Lughah. Itu di situ memang kayak karantina gitu, kita 60 hari belajar bahasa Arab gitu. Diutamakan di kalamnya, di muhadatsah. Kita bisa ngomong karena kan tantangan kita nih kalau dilihat-lihat mahasiswa bahasa Arab nih kurang pede. Kalau ngomong. Benar-benar. Itu kenapa? Benar gak Kak? Benar gak Mai? Kenapa bahasa Inggris nggak dipungkiri kan? Kenapa bahasa Inggris itu terlihat lebih maju daripada bahasa Arab? Karena mahasiswa bahasa Inggris itu ketika ketemu temennya yang sekefrekuensi itu, yang atau sejurusan, dia ngomong aja bahasa Inggris, dia nggak tahu itu padahal ada yang salahnya, tapi ya udah gitu keren-kerenan gitu, pede aja karena bahasa Inggris gitu kan gitu. Padahal mahasiswa bahasa Arab juga harus seperti itu, tapi enggak, pada kenyataannya kita enggak temukan itu kayak gitu. Pada kenyataannya mahasiswa bahasa Arab itu masih kurang percaya diri ketika harus berinteraksi dengan bahasa Arab langsung. Ya Kak, kita pede kan? Kaifa walaupun salah-salah kan itu proses dari belajar ya kan? Harusnya seperti itu. Jadi sih, kalau kami kalau kita mungkin masih minim, tapi minimal kaifa halu. Bertanya kabar. Pas udah jumpa gitu kan, sehari-hari gitu ya. Kaifa halu, assalamualaikum, kaifa halu, min aina anti. Dari mana? Yang gitu-gitu aja lah, pokoknya yang basic-basic. Karena kita belajar basic memang, tapi itu akan ngelatih bicara kita juga, keberanian kita juga ya. Itulah karena lingkungan juga perlu gitu kan. Dan praktek juga perlu gitu, dan paling penting keberanian juga perlu ya kan. Karena kayak Kak Put bilang tadi betul, karena kalau bahasa Inggris mungkin memang ada juga yang malu-malu, cuman masih adalah yang memang banyak yang berani. Sedangkan bahasa Arab kenapa harus takut? Bahkan bahasa Arab kan juga bahasa yang internasional kayak gitu. Kalau kita mengerti posisi kita dan kita mengerti manfaat dari bahasa Arab itu sendiri, kita akan terus belajar gitu kan. Berarti bahasa Arab kalau di zaman sekarang masih eksis ya? Harusnya masih eksis. Kan sama dia sama bahasa Inggris ya? Ya kan, sama-sama bahasa internasional kayak gitu. Apalagi kita ke depan pasti membutuhkan guru-guru yang mumpuni di bidangnya. Jangan guru bahasa Arab itu begitu lulus dari kampusnya, dia cuman bisa ngajar secara gramatika aja kayak gitu. Nggak bisa speaking, nggak bisa menghadasah secara langsung dengan siswanya gitu kan. Karena anak SD, SMP, SMA itu kan mereka mendengar ya. Kalau setiap hari kita perdengarkan terus bahasa tersebut, mereka akan menyerap gitu. Dan pasti dia juga akan ikut termotivasi untuk ngomong gitu. Tapi kalau kitanya sendiri nggak bisa bermuhadatsah dalam bahasa Arab, bercakap-cakap dalam bahasa Arab, ya gimana kita ngajarin siswanya gitu kan. Nah, apalagi event debat bahasa Arab itu masih sangat sekarang masih ada gitu kan, masih ada, bahkan sampai tingkat internasional gitu. Bagaimana kita bisa mengajari siswa-siswa ini berdebat dalam bahasa Arab kalau seandainya gurunya nggak bisa berbahasa Arab? Nggak mungkin kan kayak gitu kan. Apalagi kayak kalau di dunia kerja itu tenaga penerjemah itu sangat dibutuhkan sekarang, ya kan? Kayak jangan jauh lah kita bilang Syekh Palestina itu sering datang ke sini translator ya kan? Translatornya rata-rata yang saya lihat ya alumni Timur Tengah gitu. Padahal kan bahasa itu mau itu di Indonesia ataupun di Mesir, mau di Arab Saudi, namanya bahasa Arab sama harusnya gitu kan. Nah, apalagi kayak peneliti juga gitu, dosen kedepannya itu kan juga dibutuhkan dosen-dosen yang berbahasa Arab, yang kalau misalnya beliau masuk kelas itu beliau ngajar kayak kita kerasanya di kampus Timur Tengah gitu. Memang bahasa Arab kayak di ruang kelas tuh feel-nya tuh ini kayak kuliah di luar negeri kayak kuliah di Mesir nih gitu kan. Nah, kita butuh orang-orang seperti itu. Apalagi misalnya kayak penerjemah kan. Jadi kita bagaimana bisa sekarang banyak kan kitab-kitab yang harusnya diterjemah ke bahasa Indonesia bagi orang-orang yang memang nggak paham bahasa Arab kayak gitu kan. Kan kita butuh penerjemahnya supaya gitu ya. Mereka bisa
bisa betul. paham, bisa mengerti apa yang dimaksud dari kitab-kitab itu. Kita butuh generasi-generasi kedepannya ini, penerus bangsa ini yang mereka itu memiliki fahmul tentang Islam, memiliki pemahaman tentang Islam itu secara kamil mutakamil, secara universal, secara komprehensif, yang ilmu-ilmu tersebut kebanyakan berasal dari kitab-kitab yang berbahasa Arab. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, gimana cara menafsirkan Quran? Gimana mengartikan kitab-kitab Taurat? Jurnal juga jurnal berbahasa kan Arab. bahasa Arab juga, jurnal susah juga kita mengerti, bahasa ilmiah lagi, ya kan? Bahkan saya rasa emang sangat dibutuhkan. Sangat memang bahasa memang Walaupun perlu sekali. Era 5.0 ini banyak jurusan yang semakin eksis, yang berhubungan dengan media dan segala macam mungkin, ataupun bahasa Inggris lebih diminati, mungkin kayak pertambangan, perminyakan, kan, hubungan internasional. Tapi bahasa Arab itu harusnya tetap bisa eksis sampai kapanpun, karena memang sangat dibutuhkan. Bina sekarang udah banyak Kak lagu bahasa Arab, udah pakai konten kreator kan juga banyak konten kreator yang berbahasa Arab kan, gitu. Ya banyak gitu kan. Karena kayak konten kreator ini juga mau membuat bahasa Arab itu semakin di depan juga, jangan kaburkan gitu bahasa Arab, karena bahasa Arab kan penting kali gitu kan. Jadi memang kita harus semakin kembangkan bahasa Arab, semakin tahu, orang-orang semakin tahu, jadi influencer nih makin memajukan itu bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, praktek bahasa Arab gitu kan. Memarasah dulu ngacelang Arabia. Ya, astaga. Jadi kalau untuk Kak Mai nih ya, fasilitas desain itu kira-kira udah cocok atau sesuai nggak untuk pengembangan bahasa Arab sendiri? Ya, insya Allah kalau secara keseluruhan itu sudah mendukung, tapi juga perlu banyak perbaikan untuk mendukung anak bahasa Arab, misalnya seperti lab bahasa, kemudian juga bi'ah bahasa Arab. Jadi lingkungannya gitu, kita masih perlu perbaikan, walaupun kita rasa bahasa Arab itu sudah ada di sains dan dosennya juga sudah memberikan yang terbaik, tapi kalau fasilitas sebaiknya ditambah lagi biar lebih bagus lagi gitu. Lebih bagus. Kemudian juga sosialisasi ya, dakwah. Jadi saya selalu ketika berjumpa orang, saya bilang susah nggak bisa Arab, coba jalani, tidak susah. Jadi jangan mereka memberi adik-adik ketika bertanya jurusan apa yang paling sulit, bahasa Arab. Skripsi apa yang paling sulit, bahasa Arab. Jadi mereka membayangkan mengetik bahasa Arab aja sudah pusing, down duluan ya. Saya dulu ketika itu teringat saya waktu di laptop itu semua saya gunting, saya tempel pakai lasiban di keyboardnya. Kayak saya gitu juga tuh di boarding. Saya ketika itu tidak hafal juga, saya bingung bagaimana cara buat kita di laptop tuh tulisannya bahasa abjad, tapi kita harus mengetik dalam bahasa Arab, kemudian kita buat skripsi pakai bahasa Arab, kemudian kita di munakasyah atau sidang juga bahasa Arab. Jadi ketika mereka orang bilang susah ya, tapi jangan dulu kita mindset kita itu menerapkan susah gitu. Oh ini kan dalam Quran saja bahasa Allah yang memudahkan kita, Allah yang menolong. Jadi ketika kita belum mencoba, kita jangan dulu berdakwah, oh ya jangan masuk bahasa Arab, jangan itu bahasa Arab, susah seperti kita itu. Perlu optimis juga kan, kita prasangka baik dulu, jangan langsung down gitu kan. Karena kalau udah prasangka buruk terhadap nggak mampu nih diri sendiri, udah emang nggak mampu, karena sinyal itu sugesti gitu kan. Jadi fasilitas mendukung ya. Kalau kita sering masuk lab bahasa, kemudian juga sering ada perkumpulan antara dosen dan alumni, kemudian mahasiswanya juga dalam bi'ah atau lingkungan yang kuat. Tapi subhanallah kalau jurusan bahasa Arab itu kekeluargaan dan silaturahminya itu sangat terjaga. Sangat kompak ya. Jadi kalau antar dosen juga mahasiswa, kakak-kakak, jadi seperti saya yang mahasiswa, saya itu hampir insya Allah kenal semua antar saya ya. Hubungannya kuat gitu kan. Jadi sama kakak-kakak leting itu mereka juga baik-baik, jadi ngajarin apa yang nggak paham, apa yang nggak mengerti. Jadi ada komunikasi yang dijalin baik. Jadi kalau antar individunya sudah baik, fasilitasnya perlu kita upgrade. Karena seperti kita bilang tadi bahwa kan media atau dunia itu semakin berkembang. Jadi
bagaimana caranya kita tuh tetap mendakwahkan bahasa Arab itu supaya mahasiswa itu suka sama bahasa Arab. Walaupun awal-awal tuh nggak ada yang mudah di dunia ini. Kita belajar masih kecil aja waktu berjalan aja sering jatuh kalau bahasa Arab. Dan juga mindset orang bilang suka bahasa Arab tuh mau kerja apa sih gitu ya. Iya. Jadi karena remehkan gitu ya bahasa Arab. Bahasa Arab mau kerja apa? Jadi ketika saya masuk bahasa Arab saya nggak mikir kerjaan, entah saya nggak tahu dulu saya mau kerja apa ya. Saya nggak ada harus memikirkan kalau misalnya jurusan lain mereka sudah jelas misal kantor atau kesini kesana. Jadi kalau saya bahasa Arab dulu saya tidak memikirkan kerja, tapi sekarang saya tanpa saya sadari saya bekerja ternyata sambil kuliah. Udah duluan ya Kak? Ternyata itu kerja. Karena kita yakin. Ketika saya udah itu namanya kerja karena mengajar sambil kuliah. Sementara saya tidak berpikir itu bekerja karena itu menikmati bahwa dengan kita mengajar, dengan kita belajar, kita selalu kombanya, selalu ada kesinambungan. Jadi ketika apa yang kita ajarkan, misalnya kita dapat dari dosen, kita transfer lagi kepada santri atau murid, walaupun cuma kata-kata dari sorof, dari qala kita hafal, kemudian kita hafalkan lagi kepada mereka, itu manfaatnya tuh beda. Jadi nggak kerasa kerja, tapi terasa kita menikmati hobi gitu kan? Iya benar-benar. Jadi nggak ada mindset orang mau cari kerja bahasa Arab tuh pasti jadi guru, jadi susah, kerja di kantor nggak bisa, mau kerja di ini. Tapi kalau ada rezekinya, kita mau kerja kantor kedutaan bahasa juga ada Kak ya. Kalau pasti akan ada sendiri ke depannya, ya kan? Cuma kita mampu nggak pertanyaannya? Iya kan? Sekarang jadi terus lah kayak Kak Putri bilang tadi, upgrade skill. Jadi walaupun saya sudah ikut lomba tapi saya merasa saya belum bisa. Saya ketika saya mau berbahasa kadang-kadang saya sempat takut, tapi ketika saya nggak boleh takut gitu, saya akan ada murid, akan ada teman yang akan saya ajarkan dan teman yang mendukung. Dan juga ya kita pasti jangan takut salah. Ketika kita salah disitulah kita mengingat. Karena saya teringat dulu ketika saya salah awal semester sampai hari ini saya masih ingat. Saya menulis saya masih salah tulis sin itu 2 giginya padahal 3. Jadi ketika itu saya teringat saya tidak akan mengulangi itu. Menulis tidak seperti yang kita bayangkan dalam masalah. Jadi jangan takut salah. Itu aja kuncinya. Nah, sebagai alumni nih Kak Put ya, kasih tips dan triknya untuk mahasiswa bahasa Arab. Gimana caranya biar bisa lulus tepat waktu? Waduh. Ya. Lulus tepat waktu ya? Iya. Harus banget lulus tepat waktu. Oke, gimana nih? Cepat keluar dari kampus. Biar cepat lulus terus. Keluar dari kampus. Udah pusing kali di kampus. Iya, mungkin ya. Kalau tips and trick lulus tepat waktu tuh ya mungkin ya itu tadi upgrade skill. Kayak gitu kan, maksudnya kita belajar punya effort lebih, kayak gitu. Kita belajar berusaha sendiri lebih untuk punya biar gimana caranya kemampuan bahasa kita itu meningkat, gitu kan. Kemudian juga kita bisa melahap habis semua mata kuliah itu, gitu kan. Nah jadi kalau kita misalnya datang kuliah, pulang kuliah nongkrong, ya gimana lulus tepat waktu, gitu kan. Tapi kalau saya tidak terlalu mempermasalahkan kalau seandainya kita mahasiswa ini lulus sedikit lebih lambat dari yang seharusnya. Karena kenapa? Tergantung kalau kita lulus tepat waktu tapi kita nggak punya kualitas, sama aja. Ngapain kita setelah lulus? Karena ibaratnya dunia pasca kampus itu ibarat lautan. Yang nanti kita akan berenang di situ. Nah, kalau saat kita kuliah kita cuman belajar satu gaya, misalnya kita belajar gaya katak doang nih, terus belajarnya di kolam doang. Berarti nanti pas kita di dunia kerja, di dunia pasca kampus kita nggak akan bisa bersaing. Jadi saya Ismi Maisarah, ana min syu'abatil lughatil arabiyyah wa antum la takhaf ندرس باللغة العربية لأن اللغة العربية لغة القرآن ولغة الجنان. Ya. Jadi jangan takut untuk belajar bahasa Arab. Jangan pernah menganggap bahasa Arab itu bahasa yang sulit, karena Allah akan menjanjikan setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan juga semangat untuk terus belajar, karena tidak ada manusia yang
tidak melewati proses. Jadi berproses sehingga kita akan menikmati hasilnya walaupun belum sempurna. Kalau dari saya, jangan malas belajar, lagi-lagi upgrade terus skill supaya kedepannya kita sebagai mahasiswa bisa survive baik itu di kampus ataupun di dunia pasca kampus. Oke. Nah, gimana teman-teman? Pasti seru banget kan untuk episode kali ini kita berbincang dengan dua narasumber kita yang merupakan mahasiswa dan juga alumni dari program studi Bahasa Arab. Nah, untuk episode selanjutnya tetap saksikan kita di mana Kak? Di Dirundeng Podcast. We learn, we talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe